Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36, Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bahagia sekali saya Rizka Agustin serta Yusuf Subangkit, juga ada Zain dan Robi dari Rasil TV menjumpai Anda kembali. Dan kajian pagi pada hari ini seperti biasa akan dibawakan oleh Ustadz Hamzah Alatos. Beliau sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Ustadz, kajian kita di pagi hari ini masih di akhlak dalam Al-Quran ya Ustadz ya? Ya. Dan pagi ini kita akan membahas tentang berbaik sangka atau husnuzon. Demikian ya Ustadz? Ya, insyaallah. Ya, baik Ikhwan dan Ahwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh khairu nabiyyin arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka merenungi, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dalam Al-Akhlaq fil Quran kali ini kita akan membahas mengenai husnudzon atau baik sangka, sedangkan lawannya adalah su'udzon atau buruk sangka. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam ini mengatur beri kehidupan kita, menata akhlak kita, memperbaiki hubungan di antara kita, bukan saja pada tatanan-tatanan lahiriah, bukan saja pada hubungan fisik yang nampak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menata kita, membimbing kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam penataan hati kita, di dalam berinteraksi dengan saudara kita yang muslim, yang mukmin.
Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hubungan di antara manusia ditata dengan dibimbingnya kita ini untuk selalu jujur, berkata benar, menjaga amanah, menjaga janji kita atau komitmen kita, seperti apa yang pernah kita terangkan pada minggu-minggu yang lalu. Allah Subhanahu wa taala juga menata hubungan antara hati kita sesama muslim. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berburuk sangka atau suudzon terhadap saudara kita. Karena buruk sangka ini akan mengakibatkan rusaknya hubungan di antara kita sama muslim dan juga akan mengakibatkan kecurigaan, saling tidak percaya karena adanya sifat suudzon di dalam hati. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mendidik kita di dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang akan kita baca insyaallah di dalam suratul Hujurat ayat 12. Kemudian juga terdapat dalam surah Al-Fath ayat 6, surah An-Nur ayat 12, dan beberapa surah yang lainnya di dalam Al-Quranul Karim yang mendidik kita, mengajarkan kepada kita agar menjaga perasaan kita, menjaga prasangka kita, agar tidak selalu berprasangka buruk. Prasangka yang buruk ini bukan saja ada di antara sesama manusia, akan tetapi yang lebih fatal lagi apabila kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita baca dan renungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang husnudzon ini, tentang prasangka ini, yang insyaallah kita akan baca dalam suratul Hujurat mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat ke-13. Sebagaimana biasa, marilah kita awali bacaan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab ini atau Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran al-fawahish al-batinah, dari seperti kibir, sombong, dengki, hasud, riya, dan juga su'udzon. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, serta saudara-saudara kita yang mukminin dan mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Hujurat ini berisi ayat-ayat akhlak, ayat-ayat yang memperbaiki hubungan di antara kita sesama manusia. Pada ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Ini adalah pernyataan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala tentang hubungan di antara kita sesama muslim. Allah nyatakan dengan adatu hasrin, yaitu innama, sesungguhnya, hanya saja al-mu'minuna ikhwatun, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Sesama muslim kita diikat persaudaraan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sertifikasinya atau sertifikatnya bukan dari manusia, bukan dari kelurahan, bukan dari departemen, akan tetapi ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah ya, di antara saudara-saudara kalian tersebut jika terjadi perselisihan. Perselisihan di antara kita, di antara saudara kita yang mukmin, hendaknya diselesaikan seperti kita menyelesaikan masalah keluarga sendiri, karena memang kita sebagai mukmin adalah bersaudara. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan-arahan kepada kita untuk menjaga ikatan persaudaraan di antara kaum mukminin, menjaga hubungan kita agar senantiasa baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kita yang beriman kepadanya dengan panggilan yang sangat mesra, dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum itu memperolok-olok, mengejek kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi orang yang diejek itu, kaum yang diejek itu, atau golongan yang diejek itu, yang diperolok-olok, itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Ini Allah ingatkan, jangan ada di antara kita sifat sombong. Memperolok-olok itu biasanya timbul dari sifat merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih pintar, sehingga dia menghinakan, memperolok-olok, mengejek, merendahkan orang lain. Padahal yang mengetahui sebenarnya derajat seseorang, ketakwaan seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diingatkan kita. Ini juga untuk menjaga hubungan persaudaraan di antara kita sesama mukmin, agar supaya la yaskhar qaumun min qaumin, satu kaum, satu golongan jangan memperolok-olok, mengejek, menghinakan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minkum, khairam minhum, boleh jadi orang yang diejek itu lebih baik dari mereka. Kemudian setelah secara umum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seluruh kaum mukminin, wabil khusus di sini diingatkan pula kepada para wanita. Wala nisa'um min nisa', jangan juga para wanita mengejek wanita-wanita yang lain, memperolok-olok wanita-wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, barangkali saja orang yang diperolok itu, orang yang diejek-ejek itu lebih baik dari mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar supaya kita tidak merasa sombong, kita tidak merasa angkuh, kita tidak merasa lebih suci daripada saudara kita. Ini agar timbul rasa tawadhu di dalam hati kita. Sebab rasa sombong itu yang biasa nanti dimunculkan dalam bentuk perolok-olokan tadi, dalam bentuk mengejek tadi, adalah sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti yang sering kita ungkapkan bagaimana sifat sombong itu tidak akan memasukkan orang ke dalam surga. Kesombongan sekecil apapun, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, untuk menghindari agar supaya kita ini tidak menjadi sombong, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku-perilaku yang akan menjurus kepada kesombongan tersebut. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kemudian diingatkan pula, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian suka memanggil-manggil dengan poyokan-poyokan, dengan lakap-lakap, dengan panggilan-panggilan yang akan menyakiti saudara kalian. Di sini wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Ini ungkapan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana kalau kita mencela, menghinakan, mengejek saudara kita yang mukmin, saudara kita yang muslim, Allah Subhanahu wa taala umpamakan sama seperti kita ngejek diri kita sendiri. Karena saudara kita itu adalah merupakan bagian dari diri kita. Seperti sabda Nabi kita Muhammad SAW, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi. Perumpamaan kaum mukminin di dalam kecintaan mereka, di dalam kasih sayang mereka itu Allah umpamakan bagaikan al-jasadul wahid, bagaikan satu tubuh, satu jasad. Diumpamakan oleh Rasul, kalau ada jasad yang sakit, maka rasa sakit tidak dirasakan oleh bagian tubuh itu saja, akan tetapi rasa sakit itu akan dirasakan oleh seluruh tubuh. Ini gambaran dari Rasulullah SAW bahwasanya setiap mukmin itu bagaikan anggota tubuh. Ini juga perumpamaan yang sangat indah sekali, di mana kalau anggota tubuh kita itu setiap anggota memegang peranan yang penting, ya, memiliki tugas-tugas tersendiri, ya, kaki untuk berjalan, tangan untuk mengambil, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, masing-masing memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Demikian pula gambaran kaum mukminin, kita ini seperti saudara. Dan Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan kita ini tidak seragam, tidak sama semuanya. Karena inilah keunikan daripada ciptaan Allah yang bernama manusia ini. Berbeda-beda fungsinya, tidak sama. Ya. Ini tiada lain adalah untuk saling melengkapi di antara kita. Ada yang berfungsi, bertugas sebagai guru misalnya, ada sebagai petani, ada sebagai pendakwah, ada sebagai dokter dan sebagainya. Itu semuanya tidak lain adalah merupakan bagian daripada jasad kita yang berbeda-beda fungsinya. Tidak bisa disamakan semuanya. Tidak bisa seorang misalnya yang memang pekerjaannya hanya bertani disuruh menjadi dokter, ataupun sebaliknya seperti itu. Masing-masing memegang peranannya dan bertugas, beramal sesuai dengan profesinya masing-masing. Akan tetapi semuanya itu kita itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan tali persaudaraan yang mana masing-masing di antara kita diperintahkan untuk saling bekerja sama, saling menjaga kerukunan di antara kita, saling menjaga rasa persaudaraan di antara kita, sehingga Allah larang kita saling mencela, mengejek, menghinakan saudara kita. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Di sini kalimatnya bukan disebut jangan kalian mencela orang lain, tapi jangan kalian mencela diri kalian. Ini maksudnya karena orang lain, saudari kita yang mukmin itu adalah sama seperti diri kita. Kita mencela dia sama kita seperti mencela diri kita sendiri. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sungguh seburuk-buruknya nama adalah kefasikan setelah seorang beriman. Kalau orang yang beriman ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia. Kita dikatakan sebagai seorang mukmin itu adalah sebutan yang sangat mulia. Sungguh sangat hina sekali kalau kita disebut sebagai orang-orang yang fasik, disebabkan karena kedurhakaan kita, karena pembangkangan kita, karena kelakuan kita yang tidak baik. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubatnya, membuka pintu kemaafannya kepada kita apabila kita bersalah, apabila kita melakukan suatu dosa. Akan tetapi kalau orang yang tidak mau bertobat, Allah katakan wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil kita kaum mukminin dengan panggilan yang mesra, dengan panggilan kasih sayang. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, yang maha gagah dan perkasa, yang maha kaya, yang menciptakan segala alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran minadh-dhanni, banyak-banyak berprasangka atau kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sungguhnya sebagian prasangka itu adalah merupakan dosa. Ini Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita dari melakukan banyak prasangka. Ya. Ini disebut kenapa? Katsiran minadh-dhanni. Ya. Ini yang dimaksudkan banyak berprasangka, dan yang disebutkan inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka ini adalah merupakan dosa, yaitu maksudnya adalah prasangka yang buruk. Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita hendaklah kita menjauhi prasangka buruk terhadap saudara kita. Karena prasangka buruk ini adalah merupakan suatu dosa. Kebalikannya adalah husnudzon, artinya berprasangka baik. Ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita agar supaya kita menjaga tali persaudaraan kita di antara sesama mukmin, yaitu dengan menjaga perasaan kita. Jadi bukan saja kita diperintahkan untuk menjaga lidah kita dari mencela, mencaci, menghinakan, akan tetapi diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hati kita tidak boleh kita berprasangka buruk terhadap saudara kita. Hendaklah kita selalu husnudzon kepada saudara kita tersebut. Ya, kita jangan berbanyak dengan su'udzon, artinya berburuk sangka, berprasangka buruk. Karena hal ini dengan prasangka yang tidak baik akan merusak hubungan di antara kita. Kalau orang yang selalu berprasangka buruk,
ini akan berakibat hubungannya tidak baik dengan sesama saudaranya. Dia akan selalu merasa, oh, saudaranya ini akan melakukan suatu kejahatan kepada dirinya. Saudara ini akan menjatuhkan dirinya. Saudaranya ini akan membahayakan dirinya. Kalau senantiasa dia berbuat seperti itu, ya, ini akan merusak hubungan di antara diri dia dengan masyarakatnya. Akan berbahaya sekali, ya, akhlak atau perilaku atau prasangka yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala melarang kita bersuudzon. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat tadi, kita dilarang berprasangka di antara sesama manusia. Demikian pula sebenarnya kita ini bukan saja terhadap manusia, kita dilarang berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati kebanyakan orang-orang munafik itu senantiasa mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengingatkan kaum mukminin seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa." Ayat ini menceritakan tentang suatu peperangan yang sangat dahsyat yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Peperangan ini sungguh sangat berat dihadapi kaum muslimin di Madinah pada waktu itu. Karena yang dihadapi adalah bukan kufar Quraisy saja, bukan para musyrikin Quraisy saja, seperti pada peperangan Badar maupun Khandaq maupun Uhud. Tetapi di dalam peperangan ini, peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab, para kafir Quraisy bersekutu dengan kufar-kufar yang lain di sekitar Madinah. Dan juga bahkan mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kondisi kaum muslimin pada waktu itu benar-benar sangat gawat, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa. Tatkala mereka datang dari atas kalian dan dari bawah kalian, artinya maksudnya dari dataran tinggi dan dataran rendah, semuanya mengepung kalian para musuh tersebut. Wa izzaghatil absaru, dan tatkala pandangan kalian itu tidak tenang, bagaimana mata memandang, istilahnya kalau kita saat ini ngelihat ke sana ke sini, ya kalau bahasa Betawi celingukan seperti itu. Mata para kaum muslimin bingung. Wa balagatil qulubul hanajira, digambarkan oleh Allah, hati-hati atau jantung ini sampai terasa mau keluar sampai ke kerongkongan. Ini menunjukkan bagaimana kondisi pada saat itu, yang menunjukkan kegawatan keadaan kaum muslimin karena dahsyatnya pengepungan dan dahsyatnya serangan dari kaum kufar yang bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian bersangka dengan sangkaan yang macam-macam terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Ini diingatkan kaum muslimin agar supaya senantiasa bersangka baik kepada Allah, agar supaya jangan sampai terbersit di dalam hati mereka berprasangka yang buruk atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk bahwasanya Allah tidak akan membela kaum muslimin, bahwasanya Allah tidak akan membantu mereka, memenangkan mereka sama sekali. Ya, prasangka yang seperti itu hendaknya dihilangkan dari hati kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan dalam surat Al-Fath bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrikin yang mana mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang munafik baik yang laki-laki maupun wanita. Demikian pula orang-orang musyrik baik yang laki-laki maupun yang wanitanya, adh-dhannina billahi dhannas saw, yang mana mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Alaihim dairatus saw, mereka pada gilirannya pun akan benar-benar tertimpa oleh keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka, dan Allah murka kepada mereka, wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka, wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira, dan Allah telah menyediakan untuk mereka neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itu adalah sebaik-baiknya tempat, seburuk-buruknya tempat kembali. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Su'udzon, berburuk sangka, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah maupun berburuk sangka kepada manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, akdzabul hadithi su'udzon billah wa su'udzon bi'ibadillah. Sungguh perkataan yang paling dusta adalah seorang berprasangka buruk terhadap Allah dan juga berprasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah. Berprasangka buruk kepada Allah yaitu seorang apabila misalnya dia mendapatkan cobaan, kemudian dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memperhatikannya. Sama sekali kalau dia berdoa, Allah tidak memenuhi doanya. Ini adalah su'udzon terhadap Allah. Su'udzon terhadap Allah sangat berbahaya, karena akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan segala gerak-geriknya, tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak mengetahui segala amal dan perbuatannya, segala kondisinya. Ini adalah orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka, orang-orang munafik, yaitu yang kerjaannya memang seperti itu. Selalu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka penuh dengan rasa husnudzon, rasa baik sangka, senantiasa apapun yang dialaminya tidak pernah terbersit di dalam hatinya rasa su'udzon atau rasa buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
buruk sangka ini ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentu akan berakibat kalau orang sudah buruk sangka kepada saudaranya, nantinya akan berakibat kepada perbuatan-perbuatan yang lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah berburuk sangka atau berprasangka yang tidak baik terhadap saudaranya, nanti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai ikutan dari perbuatan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat tadi, lanjutan dari ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Janganlah kalian suka menyelidiki, ya, suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ini tajassus, ya, mencari-cari kesalahan orang lain, ya, untuk membuat malu mereka, untuk merendahkan mereka. Ya. Ini biasanya diawali tadi dengan su'udzon, artinya dengan buruk sangka yang sudah ada di dalam hati kepada saudaranya yang mukmin. Kemudian setelah itu diikuti dengan tajassus. Tajassus ini artinya mencari-cari sesuatu hal yang tidak baik pada diri saudaranya. Ya, mencari-cari kesalahan. Sungguhnya setiap manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kelemahan, tidak luput dari aib. Oleh karena itu, kalau orang mencari-cari kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, kemudian apalagi setelah itu untuk membuka aib mereka, maka ini adalah merupakan dosa di atas dosa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar supaya kita husnudzon, berbaik sangka terhadap saudara kita. Kemudian juga kita dilarang tajassus tadi, mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi sampai membuka aibnya. Allah perintahkan kita agar supaya kalau kita mengetahui saudara kita itu memiliki kesalahan, ya, bahkan kita diperintahkan untuk menutupinya, ya, dan agar supaya kita itu memberikan nasihat kepada dia secara pribadi, ya, agar supaya dia itu sadar akan kesalahannya dan meninggalkan kesalahannya tersebut. Jangan apabila kita melihat kesalahan saudara kita, kemudian malah diungkapkan, dibeberkan, diumumkan kepada orang lain. Hal ini bukan saja akan membuat suatu dosa yang sangat besar bagi kita, akan tetapi juga ini akan berakibat mungkin kepada orang tersebut yang telah melakukan kesalahan, kemudian nama baiknya sudah dicemarkan, sangat sulit bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara orang-orang yang berdosa kemudian tercemar nama baiknya, dia menjadi putus asa dan makin terjerumus di dalam dosa tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar supaya kita, memerintahkan kepada kita agar supaya menutupi aib saudara kita. Wa man satara musliman, kata Nabi, satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kejelekan, aib saudaranya yang muslim, satarahullah, niscaya Allah pun akan
menutupi kesalahan dia, aib dia fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kita ini banyak sekali kesalahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu asma'nya, salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Sattar, artinya yang maha menutupi. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau melihat hambanya berdosa, Allah tidak ingin hambanya itu melakukan kesalahan, melakukan kesalahan berikutnya, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar supaya hambanya itu taubat, ditutupi kesalahannya, ditutupi celaknya, aibnya, ya. Karena andai kata kita tidak ditutupi kesalahan kita, niscaya kita akan tidak mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kalau kita kesalahannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita melakukan kesalahan, pasti kita tidak akan mampu, pasti kita akan malu, tidak akan mampu untuk menegakkan muka kita berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim menutupi kesalahan kita agar supaya kita senantiasa ingat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Akan tetapi bagi orang yang suka membuka aib orang lain, maka besar kemungkinan Allah pun akan membuka aibnya. Ya, karena Allah, orang yang menutupi aib saudaranya, dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Dampak lain daripada su'udzon tadi bukan saja tajassus atau mengorek-ngorek dan mencari-cari kesalahan orang lain, akan tetapi ini pun akan berakibat kalau orang sudah tahu aib orang lain, akhirnya diomong-omongkan kepada orang lain, diribahkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian itu menghibah, mengumpat sebagian yang lain. Ini adalah juga merupakan dampak dosa atau rentetan daripada perbuatan tadi, dari su'udzon. Maka buruk sangka ini, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita tidak terjerumus di dalam su'udzon ini. Karena dengan su'udzon tadi akan berakibat kepada dosa-dosa yang lain yang akan diperbuat oleh seorang yang melakukan su'udzon tersebut. Oleh karena itu, hati yang baik, hati yang bersih terhadap saudara kita, ya, adalah merupakan hati yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti yaumil qiyamah, yang tidak bermanfaat di sana harta maupun anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati bersih daripada syirik, bersih daripada kibir, bersih daripada hasud, bersih daripada riya, dan juga bersih daripada su'udzon tadi. Yang terakhir,
diriwayatkan ya, dari Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya, kemudian dia katakan, apakah kalian mau tahu, mau lihat ada seorang min ahlil jannah, seorang penduduk surga, nanti sebentar lagi dia akan masuk ke masjid. Tahu-tahu yang masuk ke masjid adalah ada seorang yang tidak terkenal, bukan daripada sahabat-sahabat yang terkenal. Ya. Masuk ke dalam masjid, maka dikatakan itu orang adalah min ahlil jannah, dari penduduk surga. Ya tentunya Rasulullah berbicara tentang hal ini, menceritakan hal ini, bukan Rasulullah SAW mengetahui yang gaib, akan tetapi itu adalah merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang lain heran, kenapa sih? Ya, apa sih istimewanya orang ini? Ya, keesokan harinya Rasulullah berkata lagi seperti itu dan ditunjuk orang itu juga. Ya, akhirnya ada seorang sahabat yang kita kenal dengan sahabat yang sangat tekun di dalam beribadah, yaitu Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ini seorang sahabat yang memang tekun beribadah dan ingin tahu, akhir penasaran, kenapa sih orang ini dibilang, kata Rasul, dia min ahlil jannah. Padahal dilihat dari penampilannya biasa saja, dia bukan orang yang terkenal, ibadahnya ketika ke masjid biasa saja. Akhirnya ditemui orang tersebut dan didatangi ke rumahnya. Dia bertamu dan dia minta izin untuk bermalam di rumah orang tersebut. Akhirnya diikuti bagaimana ibadah orang tersebut, sholatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, perilakunya bagaimana. Ingin ditiru oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dilihat, ternyata juga ibadahnya biasa saja. Ya, sholat yang wajib ya, dilakukan, kemudian sholat qobliyah ba'diyah, dan kalau kemudian malam pun sholatnya ya tidak banyak ya. Akhirnya besok harinya Abdullah bin Umar penasaran. Dia tanya kepada orang ini, ya akhi, kenapa kok, apa amalan yang kira-kiranya membuat kamu ini menjadi istimewa, ya? Apa yang membuat kok Rasulullah SAW menceritakan kepada kami bahwasanya engkau min ahlil jannah? Lalu orang itu mengatakan, ya saya melakukan ibadah seperti yang kamu lihat, ya. Tidak ada yang istimewa, biasa saja, sama seperti apa yang kamu kerjakan. Akan tetapi mungkin, dia juga nggak tahu ya, akan tetapi mungkin katanya, yang agak lain adalah bahwasanya setiap kali aku ini mau tidur, ya, aku senantiasa melapangkan dadaku, membersihkan hatiku, tidak ada kedengkian, tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa suudzon, tidak ada rasa yang buruk terhadap ya, saudara-saudaraku yang mukmin. Ya. Jadi benar-benar dia itu apabila ada saudaranya melakukan kejahatan, ada saudaranya melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya, dia maafkan. Sebaliknya sama sekali dia hilangkan rasa
dengki, rasa iri, rasa su'udzon yang ada di dalam hatinya terhadap saudaranya. Ya. Terus Sayyidina Abdullah bin Amr mengatakan, oh mungkin inilah ya, yang menjadikan kamu ini istimewa, inilah mungkin ibadah yang sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kamu min ahlil jannah. Jadi memang perbuatan ya, amalul qalb ini adalah merupakan perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan hati daripada hal-hal yang buruk tadi, daripada rasa sombong, rasa hasud, rasa iri, dengki, dan juga su'udzon ini akan mengangkat derajat seseorang, sehingga Allah katakan laum yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para pendengar radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan mengenai su'udzon dan husnudzon menurut Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita baca bermanfaat terutama kepada Al-Faqir dan kepada para pemirsa dan pendengar Radio Rasil sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.